Pada tanggal 30 Juli 2022, Bapak Kapolda Banten, Irjen Polisi Profesor Dr. Rudi Herianto telah secara tegas meminta jajaran untuk berantas judi dalam setiap level wilayah, baik di desa, kecamatan, kabupaten, serta dalam setiap bentuk perjudian, baik konvensional maupun menggunakan online. Dan selama 14 hari, pada hari ini, Jumat tanggal 12 Agustus, kami mendelivery informasi publik atas penindaklanjutan perintah tegas Bapak Kapolda Banten untuk berantas judi. Dalam 14 hari sejak perintah dikeluarkan, Polda Banten dan Polres jajaran telah melakukan pengungkapan sebanyak 10 kasus judi. Yang dominan adalah kasus judi online dan 1 kasus judi konvensional, yaitu jenis judi dadu. Selebihnya menggunakan sarana internet, memasang situs-situs judi online dengan beragam nama untuk kemudian dijual melalui pemilik akun di dalam situs tersebut yang telah didaftarkan terlebih dahulu sesuai dengan informasi yang tertera dalam situs. Dari 10 kasus, 2 kasus diantaranya diungkap oleh Polda Banten dan terbanyak diungkap oleh Polresta Tangerang dengan 3 kasus dan 9 tersangka. Sementara Polres lainnya masing-masing 1 kasus. Dan 10 kasus ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap 24 tersangka yang kalau kita lihat range umur berada pada usia 18 tahun yang paling muda hingga ke usia 63 tahun dan beragam latar belakang pekerjaan, mulai dari terutama pengangguran, juga ada yang bekerja sebagai terapis dalam penjualan jasa orang ke orang untuk membantu pemulihan kesehatan, dan beliau juga adalah orang yang berumur paling tua dalam tampilan tersangka pengungkapan 10 kasus ini. Kemudian dari 10 kasus telah dilakukan penyitaan sebanyak 20 unit handphone berbagai merek yang tersambung dengan internet, dan pada masing-masing handphone juga sudah ada situs online judi yang memang dimiliki akunnya oleh para pengepul, dan telah dilakukan penyitaan uang sebesar Rp8.316.000 serta 3 kartu ATM dan 1 buku tabungan. Selebihnya terdapat juga puluhan kupon rekapan. Adapun beberapa situs judi online yang berhasil diidentifikasi dalam pengungkapan 10 kasus ini adalah dewatogel.com, Ladang Toto 2, 98 Toto, dan Pakok 888. Dari 24 tersangka, mereka bermain di 4 website, dan dominan dari pengungkapan ini tidak hanya yang memasang nomor, tetapi para pemegang akun atau kita sebut sebagai pengepul. Rata-rata dari para pengepul, dari hasil wawancara pendalaman, ditemukan fakta bahwa mereka biasanya bertransaksi satu hari ada yang 100 sampai 200 ribu. Dengan demikian, omset dari satu pengepul bisa mencapai 3 sampai 6 juta selama 1 bulan. Itu baru dari satu pengepul. Dan konteksnya dominan dari 24 tersangka adalah para pengepul, sehingga omset dari pengepul yang ada di depan kita mencapai ratusan juta rupiah. Penyidik baik di Polda Banten maupun di Polres jajaran tidak berhenti hanya kepada para pemasang dan para
pengepul yang memegang akun, tetapi dengan sudah diidentifikasinya cara operasionalisasi situs dan juga sudah diketahuinya nomor-nomor rekening yang menjadi sasaran dalam situs, maka kita optimis akan dapat mengungkap para pengelola situs-situs judi online ini. Terhadap para tersangka, sekali lagi terhadap para tersangka, penyidik mengenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Kemudian pada bagian akhir, Polda Banten membuka hotline pengaduan posko berantas judi. Sekali lagi, Polda Banten dengan kesungguhan membuka hotline nomor yang bisa dijadikan sasaran pengaduan terhadap informasi judi ke nomor 081 818 865 231. Sekali lagi 081 818 865 231. Kami yakinkan identitas pelapor, identitas yang memberikan informasi ke posko tetap aman dan isi informasi akan ditindaklanjuti sebagai komitmen Polda Banten dalam perang berantas perjudian yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat perjudian dengan menggunakan utama online, sasaran utama adalah masyarakat kelas bawah. Kalau kita lihat di sini ada yang bekerja sebagai kuli, yang bekerja sebagai terapis, yang bekerja bahkan pengangguran, menjadi sasaran untuk bisa berukur dananya dan kemudian di-sharing dengan menggunakan situs-situs judi online. Maka partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk bisa menginformasikan bentuk-bentuk judi sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut. Dalam hubungan pelaku tindak pidana perjudian tidak hanya kepada pengepul, tetapi orang yang memasang juga masuk dalam unsur pasal 303. Dari 24 pelaku, dominan ada sekitar 18 orang. Di antara mereka adalah pengepul, mereka yang memiliki akun pada situs-situs judi online. 6 di antaranya adalah pemasang. Tetapi persangkaannya tetap di pasal 303 KUHP. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kerja dari satu pengepul untuk bisa memasukkan pasangan angka ke dalam akun miliknya di salah satu situs online sebagai informasi buat masyarakat, sehingga nanti ketika diberikan informasinya kepada posko berantas judi di Ditreskrim Polda Banten, masyarakat sudah mengenali. Dari pendalaman yang sudah dilakukan terhadap pengepul, informasinya mereka yang terekrut dengan endorse dari pengelola situs. Awalnya tidak berpikir jadi bagian untuk membuka akun, tetapi karena endorse melalui media sosial, situs-situs judi online yang masih tershare ke WhatsApp maupun sarana media sosial lainnya, beberapa di antara pengepul akhirnya memilih untuk membuka akun. Dan ketika mereka sudah membuka akun, mereka mencari orang-orang secara konvensional. Rata-rata kita lihat satu pengepul ada 4 atau lebih pemasang, dan komunikasi dengan pemasang adalah secara konvensional atau secara lisan. Dan beberapa pemasang ternyata juga mempunyai hubungan baik pertemanan, tetangga sekitar maupun keluarga seperti ini. Pemasangan kalau di dalam situs judi online tersedia beberapa jenis mainan. Yang paling populer adalah pemasangan angka. Dari para pemasang ada yang menggunakan angka 3 kombinasi atau angka 2 kombinasi. Pun ada yang memasang tapi sangat jarang dengan 4 kombinasi. 2 kombinasi bisa dipasang pada angka belakang juga pada angka tengah.
tergantung kepada si pemainnya masing-masing. Dan harganya juga variatif. Kombinasi 2 angka ada yang ditawarkan Rp100 sampai ditawarkan Rp1.000 bahkan lebih. Contoh untuk 2 angka yang dipasang kemudian sama dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka terhadap pemesanan Rp1.000 si pemesan akan mendapatkan Rp60.000. Terhadap kombinasi 3 angka yang dibeli dengan harga Rp1.000, maka pemesan akan mendapat Rp900.000. Tetapi dari semua pengepul pemilik akun, ketika kita dalami, mereka selalu mengatakan bahwa antara peluang dapat atau tembus kombinasi 2 atau 3 angka, jumlah uang yang dikeluarkan untuk memasang selalu lebih besar daripada jumlah uang yang mereka dapatkan sebagai pilihan menang dalam kombinasi-kombinasi ini. Dan ini juga sangat memprihatinkan ketika pemasangan judi online sekarang bervariasi hingga ke nominal mata uang kita yang paling kecil Rp100. Artinya para bandar ini menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai sasaran untuk bisa direkrut uangnya sebesar apapun atau kecil apapun, sehingga bisa menjadi komitmen kita bersama melindungi masyarakat kelas bawah untuk menginformasikan perilaku judi, toko-toko judi, atau peluang-peluang judi lainnya di sekitar kita untuk sama-sama dengan Polda Banten dan jajaran kita berantas. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita melaksanakan press release ungkap kasus perjudian yang dilakukan oleh Ditreskrimkum Polda Banten dan Polres Jajaran, yang mana ini adalah perintah atensi dari Bapak Kapolda Banten bahwasanya untuk Polda Banten kita menyatakan perang terhadap segala bentuk jenis perjudian, baik itu perjudian konvensional ataupun perjudian secara online. Alhamdulillah selama 14 hari berjalan kita dapat mengamankan 10 tindak pidana perjudian, yang mana 9 adalah judi online dan 1 adalah judi konvensional. Dalam hal ini kita berhasil mengamankan 24 orang tersangka, yang mana kepadanya kita jerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Paling marak daerah mana Pak untuk praktik judi online ini? Tiap daerah ada, ya. Jadi tiap daerah ada, tapi tangkapan yang paling banyak Tangerang. Tangerang ada 3, Krim ada 2, dan Polres Jajaran lainnya 1. Itu kalau yang judi online itu Pak, apakah nanti bakal ada pengembangan buat yang membuat aplikasi? Otomatis. Jadi kan sementara masih si pemasang dengan si pengepul. Kita akan kembangkan untuk pengelolanya. Nah, kita akan cari di mana servernya. Seperti itu. Dari 10 ini dapat kabupaten kota? Di mana Bang? Dari 10 kabupaten. Ya. Dari 8 kabupaten kota jajaran Provinsi Banten. Kalau 2 angka tembus, keuntungannya kali 60. Kalau 3 angka tembus, keuntungannya kali 90. Selain dari pemain, keuntungan dari si pengepul ini dari bandar berapa persen atau berapa besar? Ada? Ada. Jadi begitu mereka nanti dapat, pangan tinggal dibagi sama si pemasang. Nah, itu kan dari pemasang, dari bandar. Kalau dari bandarnya tadi kita dalami, kemudian nanti dapatnya berapa dari si pengelola ini. Ada perbulan? Tergantung mereka jumlah pasangnya. Tapi kalau mereka rata-rata sehari pasang 100 sampai dengan 200.000 per harinya. Berapa lama? Untuk berapa lamanya, yang pasti ini hasil operasi selama 14 hari. Dan ini kita tiap hari melaksanakan operasi perjudian di Provinsi Banten ini dengan membuka hotline pengaduan judi, baik online ataupun konvensional.